Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dunsanak semuanya. Saya mempunyai sebuah meja yang rusak berat yang akan kita rehab berat juga, yang nantinya akan kita bikin seperti baru. Dan daun toppingnya itu sudah hancur, yang itu pasti kita tukar para dunsanak. Dan semua bagian-bagiannya sudah banyak yang mengelupas, tetapi ini barang lama, jadi kita harus mengulang catnya agak cukup sulit karena banyak yang terkelupas. Para dunsanak, di awal waktu kita buang dahulu bagian-bagian yang tidak perlu. Bagian-bagian yang lapuk kita buka, kita tukar dengan bagian yang baru atau kita ganti multipleknya. Dan nampaknya engselnya juga sini rusak, nanti kita tukar semuanya termasuk kunci-kunci dan handle tangannya. Semuanya yang sudah rusak kita buka dunsanak, dan kebetulan hari panas saya jemur dulu di terik matahari supaya kuman-kumannya hilang. Dan selanjutnya kita ganti bagian toppingnya dengan multiplek yang baru para dunsanak, termasuk bagian alas-alas dari kabinetnya. Saya memakunya dengan paku lurus saja, yang sebelumnya saya lem. Untuk melapis pori saya memakai wood filler dari Impra para dunsanak. Wood filler ini sama juga sifatnya dengan dempul, jadi saya ratakan juga dengan pisau dempul. Setelah wood filler selesai, semuanya kita amplas dengan rata bagian yang terkena wood filler, dan termasuk bagian yang tidak kita kasih wood filler, bagian dinding yang masih bagus, itu cukup kita amplas secara melata dengan amplas nomor 150. Untuk memudahkan kita dalam mengamplas, saya mengelasnya dengan potongan sendal para dunsanak, jadi itu bisa kita pegang dan itu kita gampang untuk mengamplas. Amplaslah ke semua bagian permukaan dengan rata, dan selanjutnya setelah diamplas, saya memakai wood stand dengan warna cocoa brown di sini para dunsanak untuk mewarnai kembali bagian topping yang akan kita samakan warnanya terlebih dahulu dengan warna lama. Selanjutnya saya berencana akan mewarnainya dengan warna lebih gelap lagi. Jadi kita samakan dahulu bagian topping untuk dengan bagian kabinet terlebih dahulu. Saya mengaduk wood stand dengan cocoa brown itu dengan sedikit campuran warna dari warna kemerahan yang ada wood stand juga, dan kita samakan warna. Setelah sama warna, jadi wood stand itu hanya saya campur dengan thinner dan nanti kita cat atau kita tebarkan pada bagian topping yang belum dicat. Setelah warna topping itu agak menyamai bagian bawahnya, lanjut kita memakai sanding sealer. Saya memakai sanding sealer juga dari Impra Melamine sanding sealer para dunsanak. Anda juga bisa, ini caranya berbeda dengan cara biasa yang ditunjukkan oleh pada petunjuk dalam cat itu sendiri. Saya hanya berimprovisasi dalam memakai cat supaya lebih hemat
dan itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Saya mencampur sanding sealer dengan wood stand Cocoa Brown tadi supaya sekali jalan, jadi kita bisa mewarnai sekaligus juga memberi sanding kepada meja kita ini. Jadi hanya sekali jalan, tetapi ini saya ulang berkali-kali sehingga warnanya itu makin gelap dan makin gelap berulang berkali-kali, tetapi secara tipis para dunsana. Dan setelah hampir warnanya yang setelah kita maui atau kita maukan seperti ini para dunsana, terakhir kita sanding dengan sanding tanpa pewarna, lalu kita amplas seperti ini. Amplaslah dengan amplas nomor 240, amplas yang halus, tetapi itu Anda mengamplasnya tunggu kering dulu ya. Selanjutnya kita memakai clear gloss, yaitu tahap akhir. Kita memakai melamin clear gloss untuk mengkilapkan meja kita ini. Alhamdulillah dunsana, meja kita ready dicat dan pintu-pintu serta lacinya juga ready. Sekarang setelah itu kering, nanti kita pasang engsel dan kunci-kuncinya. Dunsana, pernah lihat engsel seperti ini enggak? Ini engsel panjang namanya, engsel yang jadul sekali para dunsana. Ini engsel panjang, engsel zaman jadul banget. Coba kita pasang ya. Dia engsel ini dipasang sepanjang pintu karena berhubung ini mejanya juga jadul, maka engselnya juga jadul. Saya udah 12 tahun tidak pakai engsel ini para dunsana. Kebetulan ini stok saya yang 12 tahun yang lalu. Lama kan? Inilah jenis engsel. Kalau di sini namanya engsel panjang. Ini engsel jadul para dunsana. Ayah saya sering pakai engsel ini ketika bikin perabot dulunya. Namanya engsel panjang. Engsel panjang ini ya dipakai sepanjang pintu. Nah, beginilah tipe engsel ini para dunsana. Dipakai sepanjang pintu. Mari kita pasang pintunya ya. Oh ya, sebelum kita pasang kunci dan handle terlebih dahulu. Saya memakai drawer lock atau kunci merek SJT para dunsana. Yang ini adalah kunci putaran 2. Beda dengan kunci kita biasanya. Ini juga sering dipakai oleh perabotan yang lama, perabotan jadul. Oke, mari kita pasang. Karena lubangnya udah ada, kita tinggal masukin. Kita pakai skrup 3/4. Oke, kita tes kuncinya. Nah, dia 2 putaran baru keluar atau ditutup, diputar 2 putaran baru dia tutup. Oke, setelah oke, kita pasang ring kunci. Lalu kita eratkan ringnya sedikit. Saya memakai tutup botol. Oke. Sekarang kita pasang handle.
Begitu juga dengan laci-laci para dunsana. Laci-lacinya saya pasang handle ini dan kunci itu juga sama. Oke, handle dan kunci ready. Mari kita pasang pintunya. Ini cukup susah juga sedikit. Oke dunsana, memang pintu jadul, caranya juga jadul. Dulu biasanya kami main paku saja, sekarang sudah saya ganti dengan skrup. Oke, sekarang pintu yang satunya lagi. Alhamdulillah di malam hari ready para dunsana. Dan besok tinggal kita antar. Meja jadul jadi baru kembali. Alhamdulillah para dunsana, semoga semuanya bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.